dan penuh kepasrahan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini hari yang paling membuat orang bersuka cita. 2000 tahun yang lalu para wanita, orang-orang percaya, orang Kristen begitu bersuka cita karena pada hari itu Yesus bangkit. Dan hari ini saya mau beri tema kepada kita, kebangkitannya membangkitkan rasa cinta, harapan, dan pengalaman baru. Ini adalah tema kita, saudara-saudara. Kebangkitannya membangkitkan apa, saudara-saudara? Rasa cinta, pengharapan, dan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Itulah yang saya mau sampaikan kepada kita. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya tanya dulu. Ini kan hujan. Di belakang sana kakak Son dengar jelas? Oke, di sana jelas? Di belakang oke. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam teks khotbah saya ambil daripada Markus pasal yang ke-16, Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tapi sebelum saya menyampaikan khotbah, seperti pada Jumat Agung, saya harus menjelaskan dulu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari-hari ini apologet Kristen sangat bekerja keras. Karena pertama, mereka tidak mengakui, orang-orang di agama seberang tidak mengakui Yesus mati dan apalagi bangkit. Karena dia tidak pernah mati, dia hanya digantikan oleh seorang tokoh, maka dia tidak pernah mati. Kalau dia tidak pernah mati, berarti dia tidak pernah bangkit. Karena itu sebelum saya khotbah, saya mau isi sedikit dulu mengenai bukti bahwa Yesus bangkit. Pertama, saudara-saudara, ada 3 penulis yang bukan Kristen, non-Yahudi, yang merupakan orang-orang luar biasa. Satu orang bernama Flavius Josephus, adalah seorang sejarawan Yahudi yang hidup kira-kira tahun 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Jadi orang ini adalah sejarawan Yahudi. Kita tahu bahwa orang Yahudi sejati, maksudnya orang Yahudi yang benar-benar masih menunggu Mesias nanti, mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias, itu menulis, ada satu orang sejarawan yang terkenal menulis bahwa dia mengkisahkan tentang Yesus yang mati itu benar-benar Yesus. Dan dia juga melihat dengan mata kepala sendiri mengenai kebangkitan atau bangkitnya Yesus itu. Dia sendiri tulis. Seorang lagi bernama Tacitus, dia sejarawan Romawi. Jadi Yahudi tulis tentang sejarah mati dan bangkitnya Yesus. Sejarawan Romawi bernama Tacitus itu juga tulis. Dan mereka tulis begini, kenapa sampai pengikut-pengikut Yesus itu masih setia sampai hari ini? Karena mereka menyaksikan Yesusnya mati dan Yesusnya bangkit. Itu sebabnya katanya orang Kristen sampai hari ini, apapun yang menimpa mereka, mereka tidak bisa mundur. Jadi Tacitus tulis itu. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak ya yang saya mau sampaikan, tapi menyingkat waktu, saya hanya menyampaikan 3 saja. Yang terakhir bernama Plinius yang muda. Plinius ini adalah seorang gubernur Romawi Asia Kecil, saudara-saudara. Jadi dia sendiri menulis begini, bahwa orang Kristen perdana menyembah Yesus sebagai Tuhan. Inilah kesimpulan yang dia pelajari setelah dia melihat cerita daripada Yesus, atau dia menyaksikan dan dia menulis ini. Jadi saudara lihat bahwa kematian, kebangkitan Kristus itu bukan sebuah mitos, sebuah dongeng, tapi itu sebuah sejarah. Mereka semua menulis dengan lengkap dengan catatan ini, bahwa Yesus mati dan bangkit di zaman Pontius Pilatus. Kalau saudara baca sejarah, Pontius Pilatus itu bukan sekedar Alkitab catat, itu sejarah kerajaan Romawi. Jadi lengkap. Yang kedua yang saya mau sampaikan, jadi selain sejarah, ada penulis-penulis non-Yahudi yang menulis, tapi ini yang saya mau sampaikan. Yang berikut adalah ada bukti. Setelah bukti sejarah, ada bukti penutup kubur yang terguli yang kita sebut batu kubur itu. Bapak Ibu tahu batu kubur itu beratnya sekitar 1,5 ton sampai 2 ton. Sehingga kalau Bapak Ibu baca yang lain dikatakan begini,
mereka isu bahwa Yesus dicuri oleh para murid. Padahal Anda tahu bahwa resiko pertama untuk menggulingkan batu itu tidak mungkin, karena hari itu perempuan yang pertama datang. Jadi tidak mungkin perempuan ini guling, karena butuh banyak orang untuk bisa guling batu ini. Itu pertama. Yang kedua, bukti bahwa batu ini juga terguling itu adalah meterai daripada kerajaan Roma. Jadi siapa yang materai yang ditaruh, kalau siapa coba buka, itu namanya cari mati. Jadi tidak ada orang yang mau cari mati. Bahkan para murid saja, Alkitab mengatakan waktu dia bangkit, mereka masih bersembunyi karena ketakutan. Bagaimana mungkin mereka mau pergi untuk mengguling batu itu, karena risikonya mati. Jadi ini bukti kedua. Yang ketiga, kalau saudara baca, itu tadi saya bilang materai milik atau selama materai itu ada, tidak ada orang yang berani buka. Yang berikut adalah kain kafan, kain peluh. Kalau saudara baca di Injil yang lain selain Markus, dikatakan begini, waktu mereka datang ke kubur Yesus sudah bangkit, Alkitab bilang apa? Itu kain sudah tergulung rapi. Saya tanya saudara, pernahkah ada pencuri, dia pencuri saudara pun lemari ambil emas, habis dia perbaiki kunci dulu, lalu kalau tadi dia bongkar, dia pasang engsel baik-baik. Pernah begitu? Yesus begitu. Masa mungkin kalau dia pencuri, dia masih sempat guling-guling, dia pencuri, dia lari cepat. Dan ini yang membuktikan Yesus bangkit. Nah, yang terakhir bahwa ada saksi-saksi mata yang bukan hanya 1-2 orang, 12 murid atau 12 murid Yesus. Selain 12 murid ini, Yesus, saudara lihat ini ada catatan, saya tidak akan baca semua. Saudara bisa lihat para saksi. Pertama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, terus saudara baca sampai terakhir ada 500 murid. Padahal zaman dahulu katanya sebuah peristiwa itu menjadi sah cukup hanya 2 atau 3 orang sah. Ini lebih daripada orang-orang yang menyaksikan. Kalau yang namanya ilusi, maka kalau saudara baca sejarah, setelah Yesus bangkit hari ketiga, saudara dengar baik-baik, itu tidak langsung dia pergi naik ke surga. Dia masih berapa hari? 40 hari. Apa artinya? Kalau ilusi, katanya itu hanya sebentar saja. Oh, itu ada tiba-tiba hilang. Tapi 40 hari, seorang bangkit ditunjukkan kepada banyak orang. Apakah itu ilusi? Tidak. Satu kesimpulan, Yesus benar-benar bangkit. Jadi clear di sini, tidak ada agama apapun yang boleh mengganggu kita bahwa agama kita adalah agama mitos, dongeng, karena itu adalah sejarah. Oke, setelah kita masuk demikian, saya mau sampaikan khotbah saya tidak panjang-panjang. Khotbah saya hanya 3. Kebangkitannya membangkitkan apa? Pertama, saya tidak bilang rasa cinta sebenarnya. Pertama, sudah akan lihat cinta, harapan, dan yang tadi saya bilang pengalaman. Nah, saudara-saudara, ini menarik, saya mau bagi untuk saudara. Kita baca cepat saja. Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome mengambil rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kasihan ya, Salome itu adalah seorang yang menyaksikan Yesus bangkit. Hari ini Salome turun harga, saudara. Saya tidak tahu ini kenapa dikasih nama Salome, itu makanan yang cilok itu jadi Salome, saya tidak tahu. Apakah apa hubungan Salome dengan kebangkitan Yesus? Tidak ada, saudara. Tapi mau saya baca. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka kemana, saudara? Ke kubur. Lalu saudara lihat, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saya langsung saja pada khotbah saya. Kebangkitannya membangkitkan, pertama saya sebut kebangkitan Tuhan membangkitkan sejuta rasa. Saya harusnya tulis begitu. Saudara dengar. Pertama, poin pertama, kebangkitannya membangkitkan sejuta rasa. Hanya 3 yang bilang amin. Saudara dengar. Poin pertama, kebangkitan Kristus membangkitkan sejuta rasa.
Apa yang saya maksud sejuta rasa? Ada lagu bagus sekali ya, lagu rohani. Sejuta rasa di jiwa, apa lagi? Ku rindu. Itu sudah. Jadi kebangkitan Yesus membangkitkan sejuta rasa. Apa yang saya maksudkan sejuta rasa? Kita baca ayatnya, Bapak Ibu perhatikan. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Sebelum saya menjelaskan ayat ini tentang sejuta rasa, tidak ada tulis sejuta rasa, tapi saya dapat berkat rohani yang luar biasa bahwa ini bicara sejuta rasa. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bagi kita yang masih awam. Dulu saya sebelum sekolah Alkitab saya bingung. Yesus itu bangkit pada hari keberapa? Tidak tahu. Pada hari ketiga. Padahal kalau kita hitung dari Jumat ke Sabtu berapa? 1 hari. Sebentar dulu kita hitung dulu. Dari Jumat, kan Jumat Agung mati, toh? Jumat ke Sabtu hari berapa hari? 1. Sabtu ke Minggu. Kenapa kita bilang 3 hari? Ayo. Kenapa kita bilang 3 hari? Padahal hanya 2 hari. Kita lupa bahwa konteks tulisan ini, saya harus jelaskan ini sedikit supaya kita mengerti. Kan banyak orang ditanya, lu Alkitab itu penipu. Hanya 2 hari kok dihitung 3 hari. Dia 3 hari. Hitungannya dari mana? Menurut kalender Yahudi, Kamis pagi atau Kamis sore sampai Kamis sore jam 6, jadi 6 ketemu 6, kita kan hitungnya jam 6 pagi, mereka hitungnya 6 sore, jadi setiap 6 sore itu hitung 1 hari. Jadi Kamis itu sebenarnya sudah 1 hari, mengerti ya? Lalu besok lagi ke Jumat itu sudah 2 hari, Jumat ke Sabtu sudah itu salah toh. Kamis ke Jumat itu sudah 1 hari. Artinya dia jatuh di Jumat, betul ya? Kamis ya. Kamis, Jumat 1 hari toh. Sabtu 1 hari toh. Betul toh? Kan setiap jam 6 dari Kamis ya. Minggu betul 3 hari. Tidak ada yang kasih tepuk tangan buat kita Alkitab dan supaya nanti jam bingung-bingung 2 hari kita 3 hari. Tapi kita kembali pada Alkitab. Kenapa saya menyebut ini ada sejuta rasa yang timbul setelah Yesus bangkit? Perhatikan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama berarti hari Minggu. Karena hari ke-6 adalah hari Sabat, betul. Nah, jadi hari pertama adalah hari Minggu. Nah, tapi saya tidak bahas itu, saya mau bahas ini. Dan pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Pertanyaan saya, betapa bodohnya mereka pagi-pagi benar pergi cari Tuhan. Ini ada makna apa ini? Pagi-pagi orang harusnya naluri seorang ibu itu pagi-pagi bukan pergi kubur. Ya. Pagi-pagi itu bamasak. Betul ya? Itu naluri wanita. Tapi saya maksudkan di sini adalah pagi-pagi menunjukkan sejuta rasa ini di sini, saudara. Maksudnya sejuta rasa ini adalah sesuatu yang lebih dari satu rasa. Apa itu saya coba baca untuk saudara. Pertama, kebangkitan itu membangkitkan rasa. Pertama, rasa rindu. 3 hari dia mati. Sudah biasa hidup dengan dia, jalan dengan dia, lihat dia wajah, sama-sama. Hari itu atau beberapa hari dia mati, dia tidak dapat dilihat, dia dalam kubur. Yang merasakan ini adalah orang-orang yang telah kehilangan orang dia cintai. Pasti akan merasa rindunya itu beda dengan kita yang masih merasa dia ada di samping. Makanya hari ini kita marah, kita pu istri, kita marah, kita pu suami. Tunggu mama. Nanti dia sudah baring tidur di situ baru lu menangis. Pak Boy, kenapa lu kasih tinggal beta? Saudara tahu bahwa kerinduan itu biasanya lebih besar ketika mereka tidak ada di sisi kita. Hari ini kita lihat ada banyak orang kasih naik dia pun papa yang meninggal 20 tahun yang lalu. Kerinduan itu makin membesar ketika orang itu tidak ada. Nah, rasa pertama di pagi hari itu rasanya tidak mau, kalau bisa cepat bangun pagi, fajar menyingsing,
Kami pergi ketemu Tuhan. Saya tanya, adakah kita punya rasa hari-hari? Berapa banyak orang kebaktian hari Minggu kehilangan rasa rindu sama Tuhan. Rasa nonton sepak bola lebih besar daripada rasa cari Tuhan. Saya harus omong ini karena ini pengalaman orang Kristen. Orang tidak punya rasa ini lagi. Rasa rindu ketemu Tuhan. Rasa rindu berjumpa Tuhan itu banyak hilang dalam kekristenan atau orang-orang Kristen. Kesibukan telah mengambil rasa rindu kita pada Tuhan. Tidak ada kata. Yang kedua, rasa untuk jadi orang yang setia. Bayangkan para murid ada kumpul di satu rumah karena ketakutan. Rasa takut itu belum lenyap dari Petrus yang waktu lihat Yesus disalibkan dan orang tanya, "Lu juga kan?" Dia bilang, "Bukan." Rasa takut itu belum hilang dari Petrus dan teman-teman para murid. Tapi bagi para perempuan, ketakutan tidak boleh menghilangkan rasa setia mereka cari Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang, maaf ya, kita tidak takut dengan kerajaan Romawi, pasukan Romawi, tapi hari ini orang mau datang cari Tuhan di gereja saja, orang masih dengan ketakutan. Ketakutan apa? Beta mau pergi gereja, kok mau cari hidup? Siapa mau kasih makan beta? Ini lihat, ini roh masih mengikuti sampai hari ini. Orang mau cari Tuhan, tapi dia pikir, beta cari Tuhan, ini hari besok janjian dengan yang punya proyek, beta harus ketemu hari ini jam 10. Padahal di jam yang sama Anda terpanggil untuk berbakti. Persis kita kehilangan rasa kedua, rasa setia sama Tuhan. Kita bisa setia sama Tuhan kalau kita seperti Ayub waktu dia diberkati Tuhan, tapi kita kehilangan kesetiaan bagikan istri Ayub ketika semuanya berjalan, semua tidak sesuai mau kita. Saya tanya saudara, kebangkitan yang masih membagi kita rasa rindu, atau sebaliknya ketakutan telah membuat kita tidak lagi setia sama Tuhan. Ketakutan yang lain, saya kasih ingat, yang muda-muda dengar. Kadang-kadang kita ketakutan dengan hal ini. Kita takut karena umur kita sudah tua, sehingga akhirnya kita rela jual Yesus. Yang penting kita bisa kawin. Mau agama apa kamu, keyakinan apa, saya tidak peduli. Yang penting saya kawin. Ini yang disebut sejuta rasa telah hilang di hari kebangkitan. Perempuan-perempuan ini tetap setia, walaupun saudara tahu pergi bisa saja kerajaan pasukan Romawi sedang tunggu di sana, tapi mereka tidak peduli. Ketakutan tidak boleh menghilangkan kesetiaan kita pada Tuhan. Jangan hanya takut tidak menikah lalu saudara kasih jual Yesus. Jangan karena saudara takut tidak bisa makan lalu saudara jual Yesus. Kan di soe sekarang begitu. Takut tidak bisa makan hanya gara-gara orang tawarkan super mie, jual Yesus. Bukankah ketakutan ini sedang muncul? Tapi perempuan ini memberi kita sadar, ketakutan apapun tidak boleh menghilangkan kesetiaan kita pada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mengajar saudara perlahan, tapi saudara tahu ini ada di seputar kita. Yang ketiga, penghormatan. Sorry, ini bukan salah saya tulis ya. Ini penghormatan. Kenapa penghormatan? Karena harusnya perempuan-perempuan ini mungkin kalau dia punya suami, dia urus istri dan suami dan anak-anaknya. Tapi hari itu bagi dia ketemu Tuhan adalah sebuah penghormatan. Hari-hari ini kan terbalik. Ada kebaktian yang sama, ada KKR, tiba-tiba ada artis yang sama. Saya melihat KKR itu tidak menarik bagi sejumlah orang. Yang menarik justru apa? Yang menarik apa? Yang menarik apa? Konser. Persis ini. Tidak ada penghormatan. Tapi setiap tahun rayakan Jumat Agung, setiap tahun rayakan kebangkitan. Tapi ketika disuruh memilih siapa yang perlu dihormati, biasanya KKR kan minggu depan cuma masih ada. Tapi bagi perempuan ini itu saat dia beri penghormatan pada Tuhan. Saya tanya saudara, saya selalu bilang kepada kaum muda, kalau ada orang undang pesta, bilang sama dia, "Bang, tunggu ya, nanti habis kebaktian beta pergi." Tidak ada kata amin. Kita lain.
Bapak, masalahnya kalau kebaktian ini kan Bapak khotbah lama. Kalau saya pergi terlambat, duduk paling belakang. Biasanya kalau duduk paling belakang dapat kuah kosong. Saya harus pergi duduk dekat meja makan. Masalahnya, percayalah Tuhan itu baik. Amin. Saya punya kaum muda habis kebaktian, ada Om Nedi dengan Ellen bikin acara. Jadi kami pergi. Jadi kaum muda bilang, Bapak kita pergi. Bosan pergi dahulu. Tapi saudara-saudara yang ikut rombongan saya, ikut saya. Kami terakhir. Tapi saudara tahu, saya yakin karena mereka lihat itu pendeta. Kasih dong sebisi. Waktu sudah datang. Itu pasti sajian utama kembali. Karena itu saudara utamakan Tuhan, maka sajian utama pasti kembali. Amin. Ini kita lain, kita hormat sesuatu. Antas kalau keluar masuk rumah sakit karena lu lebih hormat daging daripada Yesus Kristus. Oh, tidak ada kata. Yang berikut saya jelaskan sudah, ini sejuta rasa penghormatan dikasih, penghormatan. Ini yang saya harus mau kita bayar. Ini bukan siang-siang hari ya. Ini apa dia bilang? Pagi-pagi benar. Kira-kira pagi-pagi benar itu enak apa, saudara? Tidur, itu logikanya. Pagi-pagi, nah ini di Timur Tengah pasti dingin pagi. Bukan kayak kita kok, malam juga masih panas. Pasti dingin. Saya kasih tahu, ini korbannya terlalu banyak. Pertama, korban yang mereka bawa apa? Rempah-rempah, betul ya? Itu katanya rempah-rempah itu bukan murahan, mahal. Bahkan katanya untuk bisa balsem. Kan ini kan mereka pergi supaya jaga tidak bau seperti Lazarus. Waktu itu kan waktu Yesus mau bangkit, dia bilang jangan karena dia sudah berbau. Orang zaman dahulu supaya tidak berbau kasih balsam katanya. Saya baca entah ini benar atau tidak. Saya baca di internet tadi bahwa waktu si siapa nih yang pinjam kuburnya, nama siapa? Soalnya tahu Bapak tinggal di Merdeka mungkin tidak. Katanya biaya untuk semua perawatan mayat itu diperkirakan ratusan sampai miliaran. Kalau memang benar, kita ambillah yang paling kecil dari ini, rempah-rempahnya para wanita. Minimal 500.000 atau 1 juta misalnya. Pengorbanan, rasa ngantuk, korbankan. Yang penting ketemu Tuhan. Dingin, korbankan. Hari ini terbalik. Kita tidak bisa korban. Ikut Tuhan tapi tidak mau korban. Baru ikut 2 kali kebaktian bilang, naik ojek berapa? Naik Grab berapa? Pi pulang, belum kasih persembahan, belum kasih perpuluhan. Kita ini mulai pikir dengan Tuhan itu apa? Kita hitung-hitung. Jemaat di sini tidak hitung itu. Makanya kemarin sekali kita umumkan kebaktian Paskah akan bakar-bakar di sini. Saya bilang ingat ya, bakar-bakar hanya boleh babi, ayam dan ikan, tidak boleh bakar gereja. Semua dikorbankan. Ada yang korban tenaga, perbaiki itu jalan masuk itu. Kalau Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu masuk, mobil semua penuh pengorbanan. Kaki antar jemaat keluar, saya dengar bunyi bek. Saya pikir dia pukul drum, padahal dia turun, dia bilang Bapak mobil kena batu. Pengorbanan. Kalau yang tidak mau korban itu 1 kali dia kena di jalan bek, dia bilang 1 kali dan selamanya tidak akan injak nama saya. Tapi minggu depan mesti datang lagi. Ada yang cerita Bapak itu siapa? Nesti ke siapa? Pas naik motor sampai di situ dia terguling di situ. Tapi dia masih datang kebaktian. Ini pengorbanan. Amin. Di sini kan saudara duduk situ yang di dekat AC enak. Mereka masih merasakan 2000 tahun yang lalu dinginnya pagi itu. Tapi mereka yang di belakang itu hanya tahan nafas. Bapak tua jangan terlalu lama, ini keringat keluar. Tidak apa-apa, kita akan dibubuhi kembali keringat kita dengan bukan nasi, dengan sei babi dan air tanah. Tapi sudahlah, kita tidak bahas itu. Maksud saya begini, hari-hari ini orang sulit korban untuk Tuhan. Yang terakhir yang saya suka adalah
perasaan yang terakhir yang saya juta rasain adalah cinta tanpa syarat. Kenapa saya bilang cinta tanpa syarat? Hari ini orang cari Tuhan karena mau dapat sesuatu dari Tuhan, entah mujizat, entah pertolongan Tuhan. Tapi hari itu saudara bayangkan, mereka datang cari Tuhan bawa sesuatu. Kalau mereka bawa untuk orang hidup tidak apa-apa. Pasti kalau bawa sesuatu untuk orang hidup dia bilang begini, "Hoi, Mam Tua kemarin ada bawa babi dengan kuasa. Nanti minggu depan lu masak dan lu bawa kembali untuk Mam Tua lu di sebelah. Kita balas." Tapi kalau saudara pernah bawa sesuatu untuk orang mati, saudara sumati orang mati, teman saudara mati, lalu saudara sorong uang 20 bilang, "Bu, hanya 20 saja." Kira-kira itu orang mati akan balas kah? Bilang kata, "Makasih ya Bu, minggu depan lagi ya." Tidak ada. Yang namanya kita kasih orang mati tidak ada dapat balasan. Betul ya? Ini waktu mereka buat itu Yesus ini, harusnya mereka bisa berharap sesuatu. Mau harap apa dari orang mati? Bahkan seorang penulis mengatakan sebenarnya mereka pergi ini bukan untuk Yesus bangkit. Mereka pergi ini hanya karena tradisi, memang mau pilih orang mati. Tapi lihat, karena rasa cinta itu, tak peduli saya dapat apa atau tidak, saya harus ketemu Tuhan. Sejuta rasa yang muncul di dalam hari kebangkitan itu harus seperti itu. Mau saya dapat mujizat tidak, mau saya dapat berkat atau tidak di dalam gereja, mau saya dapat apapun atau tidak, saya akan tetap ikut Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hari-hari ini terbalik, orang kecewa tinggalkan Yesus karena tidak dapat sesuatu. Cinta sejati itu tak bersyarat. Amin. Amin. Bukankah kita suami istri hari ini kita menikah tanpa syarat dulu? Atau ada di sini waktu pacaran langsung bilang, "Lu pacaran di beta?" Iya. Ingat ya, lu pacaran di beta, minimal di depan itu oto apa le? Ya sekarang oto lagi mahal nih, oto apa le? Pajero dulu di situ. Saudara tahu Pajero itu mereka salah tulis. Itu harusnya Pajeri ya, ini mereka salah tulis. Sudahlah, jangan ngomong itu. Saudara, tidak ada orang yang pacaran bilang taruh Pajero dulu baru kita pacaran dulu. Tidak ada. Kecuali Belis ada. Tapi pacaran itu tidak ada. Kita dengan cinta sejati tanpa apa-apa. Demikian dengan Tuhan. Saya berharap sejuta rasa itu ada di dalam hati kita. Kalau sejuta rasa tidak ada dalam hidup kita, penghormatan, cinta, kesetiaan, kita sedang salah dengan perayaan kebangkitan hari ini. Yang kedua, itu toh apa tua ini kedua tahu keempat atau kelima, Tuhan sebentar. Yang kedua, kebangkitannya membuat ada harapan baru dikala ada putus asa dan kebingungan. Ingat, kebangkitannya membuat ada harapan baru dikala putus asa dan ada kebingungan. Saya baca ini, saya menarik, saya renungkan. Mereka semua, ayat 3 mengatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, perhatikan ini kalimat, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Perhatikan Bapak Ibu, ada nada hilang harapan, ada nada putus asa dengan berkata, masalahnya kalau kita pergi, siapa yang guling batu? Itu nada putus asa, itu nada tidak ada pengharapan. Tapi saya bersyukur ya, dia hanya berhenti sampai nada putus asa, karena ayat 4 sudah mengatakan pergi, batu itu sudah digulingkan. Oleh siapa? Oleh malaikat, oleh Tuhan. Apa artinya? Saya buat sebuah tulisan sini. Kalau saudara lihat batu adalah sebuah penghalang, tapi di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara masih ingat perjalanan orang Israel? Kenapa harus batu digulingkan? Saya coba renung. Orang-orang Israel akan lihat ini batu terguling. Lalu mereka ingat ada satu peristiwa yang hampir mirip, bukan sama, mirip. Yaitu perjalanan di padang gurun ketika orang Israel tidak bisa makan, khusus tidak bisa minum. Apa yang terjadi dengan peristiwa itu? Orang Israel putus asa.
mungkin tidak usah lihat ke kiri ke kanan, biarkan saja, nanti ada yang mengatur. Saudara dengar baik-baik, bahwa dalam keadaan itu orang Israel putus asa. Kami tidak ada makan, kami tidak ada minum. Lalu Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, ambil tongkatmu dan tunjuk batu itu, maka batu itu keluar air. Manusia ketika berhadapan dengan tanda kutip batu selalu frustrasi. Orang Israel frustrasi. Dalam cerita kebangkitan, perempuan-perempuan ini frustrasi. Siapa yang bisa menggulingkan? Kalau Israel mengatakan, siapa yang kasih kita minum? Tapi justru dari batu itu Tuhan buat sesuatu yang mustahil bagi manusia. Itu dia kasih minum. Sekarang dalam keputusasaan para wanita ini Tuhan sudah gulingkan. Saya kasih tahu saudara, batu penghalang, batu itu bicara tentang halangan, rintangan, cobaan, tantangan. Ketika kita berada di sini, banyak kali kita tanya, siapa yang mau tolong beta? Siapa yang bisa tolong beta? Waktu saya ada dalam tantangan, saya dalam rintangan, saya dalam kemustahilan, biasa kita tanya, siapa yang mau tolong saya? Saudara dengar pernyataan saya ini. Seolah-olah Tuhan mengatakan begini. Seolah-olah Tuhan mengatakan begini pada mereka. Yang sulit-sulit itu bukan lupa urusan. Yang sulit-sulit itu betul urusan. Karena ayat 16 mereka bertanya, belum minta, mereka baru tanya dalam kebingungan. Ayat 4 mengatakan Tuhan sudah guling. Jadi saudara dengar pernyataan ini. Saya berharap saudara mengerti pernyataan saya ini. Yang sulit-sulit tak usah dipikirkan. Yang sulit-sulit itu diletakkan saja di bawah kaki Tuhan. Saya ulangi lagi. Ketika yang sulit-sulit kita hadapi, ketika rantangan kita anggap sulit, ketika tantangan persoalan kita anggap sulit, dan itu sulit juga ada di pikiran kita. Bagaimana saya dapat jalan keluar? Bagaimana saya dapat jawaban? Dengar, berhenti berpikir, letakkan di kaki Tuhan. Karena yang sulit-sulit itu urusan Tuhan. Urusanmu apa? Alkitab bilang mereka cari Tuhan, dan urusan yang sulit itu merupakan urusan Tuhan. Saya ulangi lagi, ketika urusan yang sulit itu tidak bisa engkau pikir, tidak tahu bagaimana caranya menolong saudara, cari Tuhan. Maka urusan yang sulit itu merupakan urusan Tuhan, dan kalau Tuhan yang urus, itu semua pasti beres. Perempuan tidak perlu urus itu batu, Tuhan urus. Saudara lihat, yang sulit-sulit selalu urusan Tuhan. Waktu Petrus dan teman-teman tidak bisa tangkap ikan, sulit tangkap ikan, mereka hanya datang pada Tuhan, urusannya beres. Waktu Lazarus mati, dua wanita ini menangis, sulit. Tapi waktu Tuhan datang, urusan yang sulit itu merupakan urusan Tuhan. Waktu mereka diterpa oleh angin dan badai, mereka hanya datang, guru, mereka bangunkan Yesus. Dan sekali lagi Yesus hanya berkata, angin danau teduh. Hari-hari ini yang sulit itu bukan Tuhan menghancurkan badai dan persoalan. Yang membuat sulit Tuhan bekerja karena kita sendiri tidak punya kerinduan untuk datang pada Dia. Ini perempuan mau datang sama Yesus, akhirnya dampaknya adalah apa? Tuhan buat mukjizat dalam hidup mereka. Mukjizat itu secara saudara, selama saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dia tahu yang terbaik apa yang bisa dibuat untuk saudara dan saya. Wah, waktu saya renungkan, saya bilang, Tuhan ampuni, karena setiap kali yang sulit-sulit kita suka bawa dalam alam pikiran kita. Kenapa ada orang yang baik tiba-tiba gila? Kenapa ada orang yang kita tahu, saya pun teman, kenapa aku disugila? Tanya sendiri. Kira-kira dia gila kenapa? Serius, hanya satu. Biasanya orang gila, kalau dia bukan dirasuki roh jahat, katanya beban hidup yang terlalu berat membuat orang bisa gila. Ini juga sama. Seandainya mereka tidak datang pada Tuhan, pertanyaan itu masih tidak bisa dijawab sampai hari ini. Siapa yang menggulingkan? Ada amin. Yang menarik saudara, kata ini, pagi-pagi benar mereka pergi. Kebangkitan itu dimulai saat matahari terbit. Ini menggambarkan awal yang baru
dan juga harapan yang baru di tengah rasa duka. Maksudnya begini, saudara. Ini berkat untuk saya tidak tahu untuk saudara. Tapi kenapa mereka pagi-pagi Yesus bangkit? Dan kenapa bukan bangkitnya sore? Kenapa bangkitnya pagi? Pagi itu adalah sebuah awal perjalanan hidup seseorang. Kita bangun pagi itu biasa kita hitung sebagai awal perjalanan hidup seseorang. Mengapa Yesus bangkit di pagi hari? Supaya memberi kita harapan baru. Kalau kita kehilangan harapan, setiap pagi harus bangun dengan kata iman. Kemarin saya belum memiliki harapan, atau kemarin saya kehilangan apa, tapi pagi ini sejak matahari terbit Yesus bangkit di pagi hari. Saya percaya sejak saya bangun pagi saya masih punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan rahmatnya selalu baru setiap hari, setiap pagi? Saya renung, wow, Tuhan ini luar biasa. Jadi kalau saudara bangun lalu saudara pikir, betap masalah satu belum selesai, coba kita ganti bangun pagi itu dan berkata, Yesusku bangkit di pagi hari. Pagi ini aku percaya walaupun aku belum melihat, aku percaya hari ini aku punya pengharapan baru. Karena setiap pagi seolah mengatakan ada harapan di dalam Tuhan. Yang penting tadi saya bilang, datanglah kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi, ini lagi, walaupun ini gambaran saja, yang namanya amper pagi itu antara terang, betul ya? Kok bingung? Kalau mau dekat pagi, amper siang itu antara terang dan masih ada gelap-gelapnya. Tapi justru dalam gelap itu perempuan ini pergi cari Yesus di dalam kubur. Apa artinya? Jangan cari Yesus saat terang dulu baru kita cari Yesus. Justru dalam kegelapan pun Anda harus terus cari Tuhan, karena terang pasti ada di depan. Maksudnya begini, kalau saudara punya beban, punya persoalan yang membuat kelihatannya hidup ini terasa gelap, terus cari Tuhan, karena waktu terang itu tiba, bangkit juga Yesus. Dan saya percaya bahwa dalam gelapnya kehidupan Anda terus cari Tuhan, maka Anda akan menemukan Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Ini bagus sekali. Saya mau tutup dengan poin terakhir. Kebangkitan yang memberi kita pengalaman setiap saat dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada orang tanya saya, karena saya bikin video yang sedikit berapologet kecil-kecilan dengan orang-orang muslim. Mereka bertanya kepada saya, apakah Pak Pendeta pernah lihat Yesus yang bangkit itu? Saya bilang saya tidak pernah lihat, karena masalah Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Saya baru lahir tahun 1973. Saya tidak lihat dia. Lalu kenapa Bapak begitu yakin? Karena saya bicara tentang orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak mungkin mualaf. Lalu dia bilang, Bapak pernah lihat kapan Tuhan Yesus? Nah, ini yang saya mau sampaikan di poin terakhir ini. Kebangkitannya memberikan kita pengalaman-pengalaman baru setiap hari atas kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu belum mengerti? Ini maksud saya. Kita baca dulu ayatnya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat bersukacita. Perhatikan ayat ini. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari orang Yesus orang Nazaret. Ingat ya, Yesus orang. Ingat Yesus orang. Betul ya, Yesus orang Nazaret ya. Saya ulangin lagi, Yesus orang Nazaret. Tidak ada katanya. Jadi yang lupa-lupa Nazaret itu tolong ya. Tidak, tapi saya mau baca ini. Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret. Jadi saya lihatkan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan. Nah, saya tanya saudara, ini siapa nih? Dalam konteks ini siapa nih? Ya? Ini siapa? Yang lihat ini siapa? Perempuan-perempuan yang di sana tuh. Aduh, Tuhan Yesus. Perempuan yang tadi itu Maria Magdalena, Salome kan yang lihat. Tapi pertanyaan saya juga, apakah mereka lihat Yesus bangkit? Pas Yesus pun kaki terakhir begini mereka lihat? Tidak. Saya mau ajak saudara berpikir tentang ayat ini. Berarti Maria Magdalena dengan perempuan persis kayak kita. Tidak lihat,
walaupun nanti mereka ketemu Yesus. Tapi dalam konteks kebangkitan detik itu mereka tidak lihat. Saya mau bawa begini, saudara, dengar Bapak. Ketika orang itu bertanya, saya renung, betul juga, ya kan saya tidak lihat. Bagaimana mungkin saya bersaksi tentang satu yang tidak saya lihat? Saya ulangi lagi, ini kan sama. Makanya kalau ada orang bilang Yesus tidak bangkit, bisa saja kita berkata, ya betul ya, kan saya tidak lihat. Nah, jangankan saya, perempuan itu tidak lihat. Tadi saya gambarkan, dia pun kaki ujung terakhir juga, dia tidak lihat. Lalu, apa gunanya cerita kebangkitan itu kita? Coba saya tanya, apa gunanya kebangkitan ini, cerita ini itu dia? Tadi saya bilang, Petrus teman-teman itu hanya diberi kesempatan mungkin lihat 40 hari. Itu pun tidak lengkap, karena besok dia ketemu satu orang, besok dia ketemu satu orang, besok dia ketemu. Jadi berjumpanya itu tidak setiap hari. Tapi saya kasih tahu saudara, dengan kebangkitannya, kenapa saya bilang kita punya kesempatan lebih besar dari mereka? Karena kalau mereka hanya bisa lihat itu 1-2 hari, kita ini yang hidup sekarang ini, karena Yesus itu bangkit, berarti dia menghilangkan keterbatasannya sebagai manusia. Dulu kan dia terbatas. Dia karena secara manusia ya, manusia 100%-nya Yesus. Waktu dia ke Lazarus, dia tidak bisa langsung ke mertuanya Petrus. Dia terbatas sekali. Tetapi setelah dia bangkit, apalagi dia naik ke sorga, itu yang disebut dalam bahasa teologi omnipresent. Dia hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Dia hadir di tempat yang berbeda, namun hadirnya itu bersamaan. Jadi ketika dia hadir di Oiba pagi ini, atau dia sedang ada di kebaktian kita ini, dia ada juga di kebaktian orang di Amerika sekarang. Itulah kelebihan kita. Kalau mereka dulu terbatas hanya bisa mengalami kebangkitan hanya lihat 1-2 kali, kita bisa lihat Tuhan itu setiap hari. Contohnya apa Pak Pendeta? Contoh apa Pak Gembala? Waktu Anda bangun dan Anda tarik nafas, Anda tahu yang pemberi hidup adalah Tuhan. Berarti ketika Anda bangun, Anda sedang merasakan apa itu kebangkitan. Saya tidak lihat Yesus, tapi kalau saya masih hidup sampai hari ini, karena kebangkitan itulah yang membuat saya masih ada sampai hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saudara dan saya sakit, lalu dalam hati Tuhan, tolong kau jama beta. Lalu tiba-tiba saudara sembuh. Bukankah Anda mengalami kebangkitan? Sekalipun tidak lihat dengan mata, tapi pengalaman untuk melihat kebangkitan Tuhan yang hidup itu. Setiap hari kita diberi kesempatan. Ini beda kita dengan para murid. Saya tidak lihat dia bangkit, tapi saya lihat waktu dia tolong istri saya melahirkan waktu 3 anak saya. Saya tidak lihat dia bangkit, tapi saya bisa lihat dia hidup pada waktu perjalanan saya melayani Tuhan di Alor bertahun-tahun. Hanya dengan iman dan kepasrahan kepada Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Anak-anak masih bisa sekolah sampai hari ini. Saya tahu, saya tidak lihat, tapi saya punya pengalaman dia yang hidup itu ada di dalam cerita hidup saya. Jadi apa artinya? Kebangkitannya harusnya membangkitkan harapan baru, karena setiap hari kita bisa lihat kebangkitannya. Setiap hari kita bisa lihat dia tetap hidup di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang, Bapak lihat, saya tidak lihat dia bangkit, tapi saya punya pengalaman bahwa memang dia bangkit. Sekali lagi, saya tidak lihat dia bangkit, tapi saya punya pengalaman bahwa benar dia bangkit, karena ada cerita hidup yang dia buat di dalam hidup saya. Siapa yang orang mati yang masih bisa buat untuk hidup kita? Tidak ada, kecuali orang hidup. Bukti dari Yesus hidup, kita masih hidup sampai hari ini. Kasih tepuk tangan dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa, saudara.